Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Awas Perampok. Namun sebelumnya saya akan ajak saudara untuk bersama-sama berdoa. Ada dua pokok doa yang minta kita dukung dalam doa. Yang pertama yaitu untuk kakaknya Pak Markus yang bernama Cik Yan yang mengalami kecelakaan. Kita doakan supaya Bapak Yahweh memberikan kesembuhan, bahkan Bapak memberikan keselamatan kepadanya. Ya, Cik Yan ini katanya dia enggak bisa terima tentang iman kita, tetapi tadi dia berkata minta tolong supaya didoain oleh Pak Pendeta katanya. Kita doakan. Itu yang pertama. Kemudian kita berdoa untuk papinya Heni yang ada di Medan yang saat ini kakinya bengkak, yaitu Bapak Linus Nyoman. Kita juga perlu berdoa untuk keluarganya supaya Bapak Yahweh memberikan keselamatan. Saya percaya kalau dia atau Heni ini sudah diselamatkan, sudah baptis pembaruan, saya yakin seluruh keluarganya pasti bisa diselamatkan. Ya, kita doakan juga untuk maminya yaitu Ibu Agnes Teh Tek Ing. Kemudian adiknya yaitu Elizabeth Erna Nyo. Mari kita luangkan waktu sejenak kita berdoa untuk dua topik doa ini. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk yang pertama, yaitu Cik Yan, kakaknya Pak Markus yang saat ini mengalami kecelakaan. Kami mohon Bapak Yahweh berkenan untuk memberikan kesembuhan kepadanya, sehat kembali, dan bahkan menerima Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kami bersyukur kalau dia minta kami dukung doa, berarti ada kelembutan hatinya yang akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari tempat ini kami patahkan segala sakit penyakit, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami serahkan Cik Yan di dalam tangan-Mu. Bapak Yahweh memberikan mujizat kesembuhan, sehingga dia bisa sehat kembali. Dan kami percaya Bapak juga memberikan keselamatan kepadanya. Anugerahkanlah keselamatan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga meminta pertolongan-Mu untuk papinya Heni, yaitu Bapak Linus Nyoman. Saat ini kakinya bengkak, Tuhan tolong jamah, sembuhkan dia. Sekalipun kami memiliki jarak yang cukup jauh, tetapi kami tahu bahwa alam roh tidak punya jarak. Kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Segala sakit penyakit kami patahkan kuasanya. Begitu juga Tuhan selamatkan seluruh keluarganya, yaitu Ibu Agnes Teh Tek Ing dan Elizabeth Erna Nyo. Tuhan selamatkan. Kami percaya seluruh keluarga ini akan melihat kemuliaan dari Bapa Yahweh dan mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti. Terima kasih Bapa Yahweh, kami mempersembahkan tubuh jiwa roh seluruh keluarga ini di dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh memberikan keselamatan. Biarlah malaikat-Mu yang akan mendampingi mereka semua dan bahkan Ruach HaKodes akan menerangkannya sehingga mereka menerima jaminan keselamatan yang pasti. Sekali lagi kami serahkan untuk Bapak Linus Nyoman, Ibu Agnes Teh Tek Ing dan Elizabeth Erna Nyo ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach,
Juru selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Nah, kita sudah berdoa, sekarang kita akan masuk ke materi. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kalau kita mendengar kata perampok, kita mendengar kata pencuri, pasti kita tidak ingin, ya, dan bahkan semua orang tidak senang bila rumahnya kedatangan seorang pencuri. Apalagi di zaman-zaman sekarang, dia tidak cuma sekedar mencuri. Tetapi kalau ketahuan dia nekat bahkan langsung melakukan pembunuhan, atau kalau memang korbannya sendiri, dia bisa diperkosa. Nah, oleh sebab itu kita lihat bagaimana orang-orang punya kerinduan supaya apa yang dia miliki tidak dicuri. Apakah itu mobil, motor, rumah, diberi anti maling agar tidak diambil pencuri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tahu bahwa apa yang dicuri tentu saja bukan barang yang sepele. Tidak mungkin pencuri datang cuma mencuri rantan misalnya, atau mencuri kuali misalnya. Dia tidak akan mencuri yang seperti itu, atau mencuri kursi, enggak akan. Tapi dia akan mencuri barang-barang yang berharga. Kecuali kalau yang tadi saya sebut itu terbuat dari emas. Betul enggak Bapak Ibu? Itu menjadi sasaran. Nah, oleh karena itu kalau saya merenungkan, saudara-saudara, apa sih yang sedang dicari oleh pencuri ini? Di dalam kitab Yohanan pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Jadi di sini pencuri itu betul-betul ingin membuat kita tidak punya apa-apa, Bapak Ibu. Kalau misalnya materi, keuangan saudara yang dicuri, oh gampang saudara, sangat mudah. Yaitu apa? Bapa Yahweh pasti akan memberikan pertolongan, memberkati kita. Yang penting kita selalu berpikir positif, Bapak Yahweh pasti tolong. Tetapi sekarang yang dicuri itu adalah bukan materi, saudara. Tetapi yang dicuri ini adalah bagian sendi-sendi keimanan kita yang sangat penting, yang bisa menentukan kita ini ikut rapture atau tidak. Ini yang penting, Bapak Ibu. Kalau saudara kehilangan salah satu dari apa yang nanti saya sebutkan, bisa jadi kita betul-betul tidak bisa rapture, saudara. Sekarang ini gaung tentang rapture itu semakin merajalela, semakin luas. Kemarin saya juga dapat video ya tentang rapture. Saya dikirimi Pak Yayan, terima kasih untuk videonya. Saya sudah sharekan ke teman-teman yang lain, baik di subscriber maupun ke grupnya Kehilat Alef Tau Magelang. Entah saudara sudah lihat atau belum? Halo? Belum, saya sudah kirim belum saudara? Oh belum, berarti saya kirimnya di subscriber, nanti saya kirimin saudara. Ya, saya berarti lupa, saya kirimnya di subscriber karena saya kirim beberapa grup, ya mungkin kelewatan ini ya, it's okay. Nanti saya akan kirimkan untuk saudara. Nah, di video itu sangat betul-betul saya mengapa ya, jadi merasakan betul seandainya kita ketinggalan
Itu betul-betul mengerikan, saudara. Kita akan masuk ke masa yang sulit yang dikenal dengan the Great Tribulation. Jadi bukan tribulation aja loh. Depannya ada kalimat the Great. Kata the Great itu menakutkan, saudara. Karena tribulationnya itu bukan tribulation masa kesusahan biasa. Tetapi sangat mengerikan sekali. Ya, di situ diceritakan bagaimana seseorang yang ketinggalan, ada pesawat yang pilotnya hilang semua. Nanti saudara tonton sini, saya akan kirimkan ya. Saudara bisa lihat nanti gambarannya. Malam hari ini kita bertepatan dengan perayaan apa? Hanukkah. Tapi saya tidak akan bicara tentang Hanukkah. Karena di materi saya sudah ada ya, apakah Hanukkah itu. Jadi saya tidak mungkin setiap Hanukkah selalu ngomong Hanukkah itu apa, enggak ya. Saudara tonton saja video saya supaya kita bisa lebih maju. Nah, saudara yang terkasih, kita kalau sudah bicara tentang rapture, maka kita harus memiliki sikap yang tegas dalam soal iman. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang WA saya mengatakan begini, Pak, saya itu ingin menerima Bapak Yahweh dan Yeshua, tapi keluarga saya ini menolak terang-terangan. Saya katakan, Pak, keselamatan itu sifatnya pribadi. Yang penting Bapak sampaikan saja tentang nama Yahweh dan Yeshua. Iya, dia terang-terangan, bahkan dia mengatakan, kalau kamu tetap panggil Yahweh, kita bubar rumah tangga kita. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Saya jawab, yang ngajak bubar siapa? Dia sendiri kan? Ya sudah, kan pilihannya dia. Yang penting keselamatan itu sifatnya pribadi lepas pribadi. Di dalam video tentang rapture, saudara, itu orang yang berusaha untuk menghalangi, ada suami yang diceritain tentang kerohanian, suaminya nggak pernah nganggap. Tapi begitu terjadi rapture, bisanya cuman apa? Blonga-blongo, nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ya habis bagaimana? Kamu mau apa? Sekarang sudah ketinggalan. Ngerti nggak, saudara? Pendeta didatangi, kenapa kok kamu sendiri ketinggalan? Makanya saya katakan pendeta juga hati-hati, saudara. Jangan pernah kita hanya ingin menyukakan manusia dengan menganggap toleransi, tetapi Anda ketinggalan. Itu saya katakan pendeta paling cilaka. Ya, saya ngomong ini tegas, saudara. Kenapa? Karena ini kita sudah ada di penghujung dunia. Yesua sebentar lagi akan datang untuk yang kedua kalinya. Apakah dengan saudara dihambat sama seperti yang WA saya, sampai ngajak bubar-bubaran, lalu ya wes lah aku tak ikut kamu wes, sorry ya Tuhan, daripada keluargaku pecah, sorry ya wes ayo kita bareng-bareng lagi, oh keluarga harmonis, sukacita. Tapi begitu terjadi rejedap, selesai semua, ketinggalan semua. Mau minta tolong siapa? Saudara mau maido, keluarga gara-gara kamu ya, kita ketinggalan. Mana aku tahu, rasain loh. Betul nggak Bapak Ibu? Ini saya bicara serius loh, saudara. Ya. Pendeta ngomong itu pengagung Bapak ya, goblok semua. Begitu terjadi rapture, blongo saudara. Hati-hati. Kita harus punya nyali yang besar. Nah, saya akan tunjukkan sendi-sendi apa yang dianggap oleh setan itu sangat berharga. Ini yang akan saya bagikan untuk saudara di perayaan Hanukkah ini. Saya menemukan ada beberapa hal yang sangat menarik yang bisa kita perhatikan.
agar supaya kita tidak ketinggalan. Sekali lagi saya ingatkan, waktunya sudah sangat singkat. Begitu terjadi rapture dan kita ketinggalan, saudara masih bisa selamat? Masih, tapi dengan darahnya sendiri, yaitu dengan apa? Paling-paling saudara mampu bertahan, upahnya masuk ke kerajaan 1000 tahun. Cuman yang jadi pertanyaan, mampu atau tidak? Keselamatan Tuhan izinkan. Sekarang bukan lagi pakai darah Yesua. Cuman masalahnya saya memang pesimis ya. Merasa tidak mungkin orang bisa selamat. Lawang diseksa tiap hari, mampu saudara. Dikebukin tiap hari, diseksa. Mau mati juga enggak mati-mati. Apakah bisa mampu? Saya yakin kok tidak bisa. Makanya saya katakan orang yang sampai ketinggalan, saya beritahu, sebesar apapun duit yang saudara miliki, enggak akan bisa saudara pakai. Semewah apapun rumah yang saudara miliki, tidak akan bisa saudara miliki. Setinggi apapun jabatan yang saudara miliki, saudara tidak bisa menggunakannya. Karena ketika anti-Hamasyah nanti berkuasa, maka akan muncul sebuah peraturan. Siapapun yang tidak mengikuti New World Religion atau One World Religion, sistem agama tunggal, maka Anda dianggap teroris. Ini belum kejadian loh, tapi saya sudah berani ngomong, saudara. Seperti dulu tanda bilangan 666. Belum kejadian saya sudah ngomong. Orang mencibir, menghina, ya, mengolok-olok saya. Saya bilang biarin aja, nggak apa-apa. Wong cuman diolok. Nanti lihat aja siapa yang tertawa paling akhir. Jadi ini kita betul-betul ada di penghujung dunia. Di saat-saat yang sangat genting. Kalau saudara yang tiap hari cuman kerja, pulang tidur, kerja pulang, saudara nggak akan tahu. Tapi kalau saudara mau mempelajari dunia alam roh, ini peperangan yang ada di dunia alam roh itu sangat hebat, saudara. Melebihi peperangan yang ada dimanapun di dunia ini. Cuman sayang saudara nggak lihat. Tapi kalau kita mau peka dengan kuasa Tuhan, maka Tuhan mengingatkan kita, kita ada di posisi yang paling berbahaya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, malam hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat apa sebetulnya atau barang apa yang berusaha untuk dicuri oleh setan. Sehingga kita betul-betul tidak lagi memiliki kemampuan apapun. Yang pertama adalah iman. Loh Pak, saya punya iman loh Pak. Iman yang macam apa? Semua orang juga mengatakan punya iman. Agama-agama lain juga punya iman. Cuman pertanyaannya iman yang seperti apa? Iman itu memiliki sebuah tindakan yang radikal. Punya nyali, saudara. Kalau kita mau melihat, bapa segala orang beriman itu siapa? Abraham, saudara. Tetapi tahukah saudara, bahwa Abraham yang disebut bapa segala orang beriman, dia pernah mengalami tidak memiliki iman sama sekali. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Yaitu pada saat Abraham kehilangan imannya
dikala terjadi kelaparan di tanah Negeb. Di sini kita melihat setan menggunakan metode atau juga mediator untuk merebut iman seseorang. Mediatornya itu apa? Nah, ini nanti kita akan lihat, saudara. Sehingga Abraham itu betul-betul tidak memiliki iman. Yaitu pada saat kelaparan, dia pergi ke Mesir. Dan saat ke Mesir, dia mengatakan kepada istrinya bahwa nanti kalau Raja Mesir ngomong, tanya saya, kok itu ada perempuan cantik siapa? Kamu jangan ngomong istri saya ya. Karena kalau kamu ngomong istri saya, kamu bisa dibunuh. Aku bisa dibunuh. Lah kamu enak digawa raja. Lah saya. Egois ya Bapak Ibu. Dan betul, pada waktu itu, ketika terjadi kelaparan di tanah Negeb, Abraham masuk ke Mesir. Dan Raja Mesir pada waktu itu melihat ada seorang perempuan cantik. Nah, kita baca saja. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 12 ayat 11 sampai 13. Dan ketika dia sudah dekat untuk masuk ke Mesir, ia berkata kepada Sarai istrinya, "Lihatlah sekarang, aku tahu bahwa engkau adalah seorang wanita yang cantik parasnya. Dan akan terjadi apabila orang-orang Mesir melihat engkau, maka mereka akan mengatakan, ini adalah istrinya, dan mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Tolong katakanlah bahwa engkau adalah adikku, supaya karena engkau hal itu akan menjadi baik bagimu, dan jiwaku akan hidup oleh sebab engkau." Ini saya menyebut tidak punya iman. Harusnya seorang istri itu dilindungi. Harusnya seorang istri nggak peduli kamu rojo, jamah istri saya mati kamu. Harusnya kan begitu, saudara. Betul nggak? Atau enggak, melawan rojo percuma. Seorang yang punya iman, dia berani mempertaruhkan nyawanya bagi orang yang disayangi. Amin? Tapi faktanya Abraham tidak seperti itu. Nanti kalau kamu ditanya, ya kamu bilang, aku adiknya. Ya, jadi aku aman. Ini luar biasa, saudara. Artinya Abraham ini tidak memiliki iman. Makanya saya katakan bahwa iman itu adalah bagian yang paling penting dalam sisi kerohanian. Saudara berani berkata iman, tapi tidak berani bertindak, omong kosong. Karena firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan ternyata saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham ini itu direspon oleh Raja Mesir. Raja Mesir senang sekali. Tapi ternyata pada malam hari Tuhan bicara kepada Firaun, kalau kamu jamah perempuan ini, mati kamu. Wah, Raja Mesir ini ketakutan. Waduh, lah ternyata itu istrinya. Wah, kalau aku menjamah perempuan ini mati saya. Akibatnya apa? Akibatnya Abraham dipanggil. Kok kamu ngomong kalau ini adikmu, itu istrimu. Kamu mau bikin aku celaka, kata Raja Mesir, saudara. Sekarang kamu keluar dari sini, diusir, saudara. Harusnya Abraham itu melihat bahwa dia berusaha untuk dibinasakan. Tetapi disinilah kita tahu Bapak Ibu, bahwa Abraham itu ternyata mengulang kembali peristiwa yang sama.
Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 20, ayat 1 dan 2 diulang kembali. Dan berangkatlah Abraham dari sana menuju tanah sebelah selatan dan menetap di antara Kades dan Syur, dan dia menumpang di Gerar. Dan mengenai Sarah istrinya, Abraham mengatakan, dia adalah saudara perempuanku, dan Abimelekh raja Gerar menyuruh orang mengambil Sarah. Ini tanda Abraham tidak punya iman. Seorang yang punya iman, dia mampu membentengi. Berapa banyak kita melihat rekan-rekan sepelayanan saya gagal dalam membentengi jemaat. Sampai hari ini saya perlu memberitahu kepada saudara. Peristiwa beberapa waktu yang lalu akan terjadi kembali. Cuman beda ceritanya, saudara. Kalau dulu formatnya itu si copet, tapi kelak formatnya bukan copet. Tapi ada, ya, saudara bisa baca. Tetapi formatnya sama. Bagaimana dengan para gembala? Apakah masih punya nyali untuk memberitahukan, atau memang karena Anda sudah tercemar tubuhmu, saudara tidak bisa berbuat apa-apa? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, malam hari ini saya ingin memberitahukan apa yang membuat atau metodenya apa, mediatornya apa yang membuat orang itu tidak punya iman, yaitu ketakutan. Amin. Orang yang takut itu artinya orang yang nggak punya iman. Sebentar lagi peristiwa yang sama akan terjadi. Mereka sudah rancangkan. Jangan saudara pikir penyakit itu datang secara ilmiah. Tidak. Itu bikinan itu, saudara. Dan akan dibuat, kemarin itu baru simulasinya doang. Ingat itu, baru simulasinya. Simulasinya saja sudah banyak yang berguguran imannya. Dan ini nanti pertengahan tahun depan. Buktikan kata-kata saya, saudara. Tanda-tanda itu sudah mulai muncul. Di Singapura sudah mulai diperketat bandaranya. Di Indonesia barusan saya dapat berita, bandaranya pun sudah mulai diperketat. Dan di berbagai negara kelak, belum sekarang sih, ini baru persiapan, akan dipekerjakan robot-robot, bukan manusia. Nah itu yang saya katakan, kita akan berhadapan dengan makhluk yang tidak makan nasi dan tidak minum air. Lah ini. Mereka dipersiapkan dengan cara yang tangguh, tidak bisa ditumbangkan. Mereka akan hidup. Seperti film Cyborg, Terminator, itu betul-betul sudah ada di depan mata kita. Di Jepang sudah ada hotel yang semuanya itu robot, termasuk resepsionisnya itu robot. Semuanya bukan lagi manusia. Jadi nanti manusia akan perang betul dengan robot, saudara. Saya yakin semua saudara pernah melihat postingan video seorang perempuan cantik, seksi, pakaiannya pendek, dia jalan, di syuting sana sini, dia tenang aja, karena dia robot, saudara. Pernah lihat nggak? Pernah kan? Itu sudah diposting di grupnya Kehilat Aleph Tau. Itu nanti akan seperti itu. Orang nggak akan mengira kalau ini sebetulnya adalah robot, karena kulitnya pun kalau dijamah
itu seperti kulit manusia, terbuat dari lateks yang kelas tinggi punya. Jadi lenturnya itu persis seperti manusia. Saya katakan, kalau setan menggunakan mediator yaitu ketakutan, ada ayat firman Tuhan. Di dalam kitab Matius atau Matius 10 ayat 28 sampai 33. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seasarion? Bahkan seekor pun dari mereka tidak akan jatuh ke tanah tanpa Bapamu. Dan bahkan rambut di kepalamu itu terhitung seluruhnya. Oleh karena itu janganlah kamu takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi semua orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapa-Ku yang di Samayim. Dan siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal dia di hadapan-Ku yang di Samayim. Ketakutan menandakan ketidakpercayaan kepada Bapa Yahweh yang Maha Kuasa untuk melindungi kita. Spirit triple six ini menebarkan ketakutan di mana-mana. Bahkan para gembala yang seharusnya ngajari beriman malah jadi pendukungnya. Ketakutan yang sesuai dengan firman Tuhan itu adalah takut kalau kita putus hubungan dengan Bapa Yahweh. Itu baru ketakutan yang benar. Ketika saudara melihat Yesua ada di Taman Getsemani sampai ketakutan, gemetar, bahkan kitab suci mengatakan sampai keringatnya menetes seperti tetesan darah. Saudara pikir apakah Yesua itu takut dengan pukulannya tentara Roma? Tidak. Yesua tidak takut dengan pukulannya tentara Roma. Dia juga tidak takut akan cambukan-cambukan yang mengerikan, olokan, ejekan, caci makian, bahkan ditelanjangi total sampai sekujur tubuh Yesua. Tidak ada sehelai benang pun. Apakah itu yang ditakutkan Yesua? Tidak. Yesua nggak takut, dia tahu resikonya. Yang ditakutkan itu adalah ketika dia harus putus hubungan dengan Bapa Yahweh. Kenapa kok putus hubungan? Karena dia berperan sebagai manusia. Yang ketika berbuat dosa, dia putus hubungan dengan Bapa Yahweh. Sehingga kalau dia putus hubungan tidak ada proteksi lagi, saudara. Nggak ada perlindungan lagi. Sehingga Yesua dihajar, dipukul, dicaci maki, diolok. Peranannya sebagai manusia, itulah yang akan menentukan manusia itu selamat atau tidak. Kita harus tahu runtutan kisahnya. Kenapa Tuhan Sang Pencipta kok bisa dadak jadi manusia? Ini adalah sebuah konsep perjalanan karya keselamatan Bapa Yahweh terhadap manusia. Manusia itu tidak mungkin selamat sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena tuntutan untuk bisa selamat itu harus dibayar dengan darah. Darah yang tidak berdosa. Darah siapa yang bisa? Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka Tuhan menggunakan darah binatang. Karena binatang tidak berbuat dosa. Tidak pernah saudara melihat binatang kambing sama kambing seruduk-serudukan.
Kemudian kambingnya mati, yang satunya lalu dia berdoa, Tuhan ampuni aku sudah membunuh teman saya. Tidak. Darah binatang itulah yang dipakai untuk menghapus. Tetapi apakah itu akan terus berlanjut? Karena darah binatang itu tetap belum sempurna. Karena hanya darahnya saja yang oke. Tapi wujudnya itu bukan manusia. Tapi sekarang tuntutannya adalah darah yang suci dan wujudnya manusia. Siapa yang bisa melakukan itu? Nabi-nabi kah? Tidak bisa. Semua nabi adalah keturunan manusia berdosa. Siapapun nabinya itu. Tapi sekali lagi tuntutannya adalah darah dan manusia. Tidak ada satupun manusia dan darah yang sempurna. Karena manusia sudah berdosa. Maka kalau bicara tentang kesempurnaan, hanya ada satu yang sempurna, yaitu Tuhan Sang Pencipta yang bernama Yahweh. Tetapi sekarang yang jadi masalah, yang diselamatkan manusia, tuntutannya adalah darah manusia. Maka tidak ada cara lain, Yahweh membuat sebuah skenario besar, karya keselamatan, yaitu Yahweh Sang Pencipta itu menjadi manusia. Makanya saya katakan, banyak orang-orang yang tadinya memanggil nama Yahweh, sekarang menolak Yesua. Anda mau selamat pakai darahnya siapa, bro? Nggak akan ada keselamatan, kecuali dengan darah Yesua HaMashiach. Ini konsep keselamatan itu harus terpaku di otak dan di hati kita, saudara. Tidak ada satu manusia pun, itu pun setan berusaha tetap memelesetkan supaya manusia tidak selamat. Dibuatlah namanya dipelesetkan. Mosok akar iman kita kan dari Ibrani, dari Israel. Mosok Tuhannya kok bernama Arab dan Yunani? Bagaimana itu, saudara? Dilogikakan saja sudah tidak masuk akal. Sampai di sini kira-kira saudara bisa paham nggak? Ini loh. Makanya saya katakan Anda itu beriman kepada siapa? Oh, tapi nama ini bisa punya mujizat, Pak. Betul. Kalau masalah mujizat, Ibu Ida Dayak juga bisa bikin mujizat. Betul nggak Bapak Ibu? Ahli sihir Mesir juga bisa bikin mujizat. Iya toh? Jadi kalau mau bicara mujizat jangan digatok tentang sebuah kebenaran. Mujizat itu adalah bagian dari kasih Bapa secara universal. Orang Rusia yang anti Tuhan, dia punya mujizat tidak? Punya. Lah kalau gitu, jangan jadikan mujizat sebagai tolak ukur kebenaran. Kebenaran itu tolak ukurnya adalah siapa Tuhan Sang Pencipta dan siapa yang menyelamatkan kita. Itu saja. Masa Tuhan kok bisa namanya Arab Yunani? Sudah begitu masih belum punya nyali lagi. Yesua HaMashiach atau Yesus Kristus. Loh nek baru awal nggak masalah, tapi nek sudah ngerti masih tetap Anda keganjel ayat di dalam Ibrani 10 ayat 26. Kalau kita sudah diberikan pengertian tentang sebuah kebenaran dan kita tetap tinggal dalam kebenaran, tidak ada lagi korban penghapus dosa. Kita tinggal dalam kesalahan, nggak ada korban penghapus dosa. Paham Bapak Ibu? Jadi yang namanya iman itu mesti radikal.
Nanti dimusuhi, ya iyalah Tuhan juga dimusuhi kok. Dikira Yesua nggak dimusuhi. Yesua itu haternya banyak loh saudara. Jadi kalau begitu mediator penghancurnya sebuah iman itu apa? Ketakutan. Saya berharap saudara masih bisa ikutin saya ya. Mungkin saya perlu bertanya, ini saya ngomong kecepatan atau tidak? Tidak, oke. Jadi speednya segitu ya. Jadi karya keselamatan Tuhan tidak bisa digantikan dengan siapapun. Saya melihat ada banyak sekali orang yang mempertanyakan gini, lah kalau Tuhan sang pencipta jadi manusia, lah surganya kosong. Lah itu kan otak kita saudara. Lah wong Bapak Yahweh itu maha kuasa kok. Dia di Samayim, dia di sorga. Mau berada di sejuta tempat pun sorga tetap ada penghuninya, paham? Lah namanya maha kuasa sapenak-penake dhewe. Iya toh? Semau-maunya sendiri. Namanya saja maha kuasa. Lah kalau saya ya tidak. Saya kan tidak maha kuasa. Saya pergi ke Jakarta, ya Magelang nggak ada Lukas. Tapi kalau saya maha kuasa, saya pergi ke Jakarta, di Magelang ada si Lukas. Ngerti Bapak Ibu? Jadi gampang sih sebetulnya. Tapi puter. Orang mengaku, oh saya ketemu Bapak Yahweh. Di surga itu hanya ada satu nama. Yahweh dan Yesua. Tapi giliran ditanya, loh Pak, kok yang diberitakan kok nama Arab Yunani? Ya itu untuk keluarga saya. Terus ngomong lagi, oh itu belum waktunya. Lah waktunya meh kapan? Waktunya itu sekarang saja sudah terlambat. Harusnya tuh dari dulu-dulu. Lawang kita aja sudah ngerti tahun 2000 kok. Berarti sudah berapa tahun? 23 tahun kok masih belum ada waktu. Lameh kapan lah jemaat yang digembalakan mati, siapa sing tanggung jawab? Paham nggak Bapak Ibu? Ini kita mesti tegas. Makanya saya katakan iman itu penting. Saya naikkan sebuah ilustrasi, saudara. Pada suatu hari, ada seseorang yang sedang mengendarai mobil. Dalam keadaan hujan, mobil itu terbalik dan masuk ke dalam semak-semak jurang, saudara. Waktu itu pengemudinya dalam keadaan berlumuran darah. Dia berdoa, Tuhan, selamatkan saya Tuhan. Saya ada di atas ini, bawah saya jurang. Tuhan tolong saya. Tuhan berkata apa? Keluar dari mobil. Enggak Tuhan, aku enggak mau karena jurangnya dalam, ini gelap gulita. Keluar dari mobil. Orang ini tetap enggak mau keluar, saudara. Sampai ketiduran di situ. Dan waktu pagi hari begitu bangun diucek-ucek, lah kok jebule sudah di dasar jurang. Kalau dia disuruh keluar, dia keluar, jatuh enggak? Tidak, sudah di dasar jurang, saudara. Itulah yang disebut iman. Iman itu gambarannya seperti ini, saudara. Matanya tertutup, pokoknya jalan meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu pasti datang. Itu baru namanya iman, saudara. Kalau kita belum sampai ke tingkat ini, kita terus berusaha agar mencapai tingkat seperti ini. Artinya, menggantungkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kuasanya Bapa Yahweh. Jadi saya katakan iman itu adalah komponen pertama yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kalau sampai saudara gembala yang ngerti nama Yahweh dan Anda takut, maka darah jemaat akan tuntut engkau di kursi pengadilan Tuhan. Jangan main-main untuk masalah ini.
Dan jangan heran kalau nanti rapture, orang pada geruduk gereja-gereja. Yang pendetanya ngata-ngatain sesat, goblok-goblokin, sama seperti peristiwa di zaman Noah. Dasar orang gila bikin bahtera di atas gunung, otaknya kebalik macam-macam. Begitu terjadi hujan, mulai banjir, tidak berhenti-berhenti, mereka mulai mikir, oh jebule sing diomongke Noah itu bener. Tapi semua terlambat, pintu anugerah sudah ditutup. Peringatan-peringatan keras yang seperti ini harusnya saudara mau dengar. Atau saudara akan menyesal selama-lamanya. Maka saya katakan jangan pernah sampai kita masuk ke the great tribulation. Sangat mengerikan, saudara. Sekarang yang kedua, apa yang disebut komponen berharga yang berusaha untuk diambil oleh setan? Yang kedua yaitu kuasa. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kalau saudara melihat sekarang ini sedang rame-ramenya percaturan politik di Indonesia. Para calon presiden mulai menyatakan visi, misi, dan programnya. Walaupun kita nggak tahu nantinya macam kayak apa ya. Seperti dulu kan ada visi misi, oh nanti akan ada rumah DP 0%. Wah. Tapi jadi enggak? Jadi. Cuman di angan-angan. Ya. Lah, masing-masing calon presiden ya, itu menunjukkan visi misi. Dia berkata begini, kalau saya jadi presiden, maka saya akan ini. Betul? Nah, itu adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa kalau aku punya kuasa, aku bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk rakyat. Betul ya Bapak Ibu? Sama seperti kuasa. Kuasa inilah yang direbut oleh setan. Tahukah saudara bahwa saudara ini adalah orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan Yesus HaMashiach untuk mengusir setan? Yakin nggak ini? Yang jadi masalah kan yakin nggak gitu loh. Kalau dikehilat mungkin ngomong, aku yakin berani saya sama setan. Begitu sudah keluar, jalan di tempat gelap, cekelannya kencengnya luar biasa. Ya. Kenapa kamu wono kuntilanak? Baru kuntilanak saja kok takut, saudara. Katanya punya kuasa. Di mana kuasanya? Nek ketemu kuntilanak yo jambak to rambutnya. Betul gak Bapak Ibu? Mau kuntilanak kayak kuntil embah, kayak kuntil bapak, kayak kuntil buyut, kayak sisan. Nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Amin. Jadi kalau kita meyakini aku punya kuasa, kan firman Tuhan katakan bahwa di dalam diri kita itu ada roh yang jauh lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kalau kita meyakini, ngapain kita takut, saudara? Di sini saya tunjukkan ada seseorang yang kehilangan kuasanya. Dan kuasa itu hilang, mediatornya apa? Kelemahan mental kita. Hati-hati kalau saudara yang punya kelemahan dalam soal mental. Ada orang yang lemahnya di masalah keuangan. Ada orang yang kalahnya di masalah perempuan. Ada orang yang kalahnya dalam soal ketersinggungan. Manusia itu punya kelemahan sendiri-sendiri.
Dan kita mesti berhati-hati dengan bujukan, rayuan dari kuasa kegelapan. Saya tunjukkan ada seorang pemuda yang hebat, dia dipakai oleh Bapa Yahweh, bahkan kelahirannya pun sudah dinubuatkan, tetapi bisa dihancurkan. Siapakah beliau ini? Tidak lain adalah Simson, saudara. Saya bacakan di dalam kitab Shoftim atau Hakim-Hakim pasal 16 ayat 19 dikatakan, kemudian dia membuat Simson tidur di pangkuannya, lalu memanggil seorang dan menyuruhnya mencukur ketujuh kepang di kepalanya, sehingga dia mulai menundukkan Simson karena kekuatannya telah meninggalkannya. Di sini setan mengambil sesuatu yang paling berharga dalam diri manusia, yaitu kuasa, dengan mediator istri yang tidak seiman. Saudara lihat, Simson itu sudah dinubuatkan, bahkan bapaknya sudah ngasih tahu, jangan sampai kamu punya istri di luar kita. Tapi ternyata karena dia melihat Delilah itu seorang yang cantik, seksi, maka Simson tertarik kepadanya. Jadi Bapak Ibu, dalam menghadapi masalah, kesehatian itu sangat penting menunjang keberhasilan. Adakah saudara masih sehati dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara untuk masalah jaminan keselamatan yang pasti? Makanya saya katakan kita harus semakin dekat kepada Bapa Yahweh. Saya menganjurkan saudara miliki komitmen untuk aku setia beribadah kepadanya. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus tahu bahwa kejatuhan Simson karena dia tidak menyadari kalau dirinya adalah seorang Nasir Elohim, tetapi mengumbar nafsu karena tidak tahan bertarak. Kita harus tahu bahwa jebakan ada di mana-mana. Kehancuran iman ini mediatornya adalah kelemahan mentalnya, yaitu seksual dan toleransi yang tinggi. Kita lihat saudara, pada zaman itu tidak ada Simson, tidak ada manusia sehebat Simson. Memang kalau kita lihat gambaran-gambaran Simson yang ada di film-film itu salah. Salahnya di mana? Karena Simson yang digambarkan di film itu selalu badannya gede, bodybuilding, saudara. Padahal yang membuat Simson itu menjadi kuat bukan karena ototnya. Tidak pernah saudara menemukan dalam kitab suci bahwa Simson itu punya otot yang gede seperti bodybuilding. Tidak. Dia hanyalah manusia Ibrani, sama seperti kita. Dan mungkin tingginya juga sama seperti saya. Lebih tinggi sedikit, oke lah. Tetapi bukan berbadan besar. Tapi kekuatannya itu ada di rambutnya, saudara. Walaupun saya tahu bahwa film Simson ini sempat dijadikan pelecehan. Dulu pernah ada keluaran Indonesia, Samson Betawi. Kekuatannya itu bukan di rambut kepala, tapi di rambut keteknya, saudara. Begitu rambut keteknya dijabut semua, kekuatannya hilang. Sebetulnya ini pelecehan agama loh. Betul nggak Bapak Ibu? Karena di tempat lain tuh nggak ada kisah itu, kecuali di kitab suci kita. Tapi ya sudah, mereka mau melecehkan, kayak masa bodoh. Ya. Karena apa? Karena iman kita itu tidak perlu membela agama. Karena agama kita itu tidak perlu dibela. Apakah dengan dilecehkan lalu kualitas dan kredibilitas keilahiannya itu berkurang? Tidak, saudara. Beda dengan orang di luar sana. Agamanya disentil sedikit, oh habis, saudara.
bisa dirujak itu iya. Ya. Tapi kalau kepercayaan kita anti tuntut menuntut, nggak boleh. Makanya kalau ada orang di dalam keimanan kita sudah mulai tuntut menuntut, itu Anda tidak punya iman. Ya. Jadi di sini yang direbut oleh setan itu adalah kuasa. Tahukah saudara bahwa engkau ini adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim sendiri. Ini yang penting Bapak Ibu. Makanya sekarang yang penting saudara meyakini, ngomongo, bicaralah. Karena apa? Calon-calon presiden tadi, kalau dia sudah jadi presiden, apa yang dia omongkan bisa jadi sebuah hukum. Betul nggak Bapak Ibu? Sama seperti kita tinggal meyakini bicara atas nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Yakin bahwa aku adalah orang pilihannya, apa yang kau katakan pasti jadi. Nggak usah takut, saudara. Sekarang yang ketiga, apa yang paling dicari oleh setan karena dianggap itu adalah komponen yang berharga. Tadi saya sudah katakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah sekarang dia akan curi kita apa gitu loh. Yang akan dicuri itu apa? Yang pertama tadi adalah iman. Yang kedua adalah kuasa. Sekarang yang ketiga adalah kebahagiaan. Apa yang sekarang sedang dicari oleh manusia di dunia ini? Kebahagiaan, Bapak Ibu. Saudara cari uang, banting tulang, pagi jadi siang, malam, dan sebagainya, supaya dapat berkat yang besar, tujuannya supaya bahagia. Amin. Tapi setan berusaha agar kebahagiaan, kegirangan, kegembiraan, damai sejahtera dihilangkan. Dan Daud kehilangan sukacita dan kegembiraannya setelah apa? Dia melakukan perzinahan dengan Batsheba. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 51 ayat 11 sampai 12 dikatakan, sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih dan baharuilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jadi di sini setan menggunakan mediator pandangan yang tidak kudus. Dosa satu akan mendatangkan dosa yang lain. Untuk menutupi dosa hanya ada satu cara, yaitu komitmen yang kuat dan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, saudara yang terkasih, mari kita akan coba untuk melihat pada diri kita masing-masing. Apakah benar saya ini masih memiliki kebahagiaan? Apakah benar kita masih memiliki kesukacitaan? Kita harus menyadari ini yang paling berharga juga dalam kehidupan manusia. Saya itu sangat senang sekali, walaupun ya jujur saya agak banyak terhambat ya, karena apa? Karena saya punya kewajiban untuk menyiapkan materi khotbah. Kalau misalkan hari khotbah untuk hari Minggu, berarti hari Jumat saya sudah persiapan untuk Sabat. Sabat saya menyiapkan Minggu. Senin libur, Selasa menyiapkan Rabu, Kamis libur, Jumat menyiapkan Sabat, terus begitu. Sehingga saya kurang berkomunikasi dengan banyak orang. Makanya saya akan sangat senang dan sukacita ketika saya melihat anak-anak
menantu, cucu pada kumpul semua. Itu saya sangat bersukacita. Bahkan ada beberapa jemaat yang bisa ikut bergabung di pastori bersama-sama. Itu hati saya sukacita. Inilah komunikasi, saudara. Itu pun kadangkala masih dicuri dengan apa? Handphone. Kita sering lihat orang jajaran 4, nggak ada saling komunikasi. Masing-masing punya kesibukannya sendiri dengan kotak kecil ini, saudara. Betul apa tidak? Saya pernah lihat tuh, orang banyak tuh kumpul, jajaran, muter, nggak ada komunikasi sama sekali. Masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Dengan kotak kecil ini, saudara. Saya tidak mengatakan handphone itu salah, tidak. Handphone itu bisa dipakai untuk belajar, untuk pengetahuan. Tetapi bukan berarti lalu handphone ini menguasai kita. Kemarin saya melihat di salah satu channel YouTube, seorang anak kecil sebesar cucu saya Afram, sekitar umur 13 tahun. Dia kecanduan handphone, saudara. Main game terus kecanduan. Ketika handphonenya itu diambil oleh maminya diwajar, dipukul, saudara. Akhirnya saking jengkelnya, maminya ini itu memasukkan anak ini ke rumah sakit jiwa. Dan di rumah sakit jiwa, begitu dia melihat orang yang jalan pakai handphone, dikejar, direbut handphonenya, saudara. Kegilaannya menjadi semakin merajalela. Hanya sebuah kotak kecil ini ternyata bisa mengikat segala-galanya. Bahkan ada seorang anak kecil yang matanya jadi juling ke depan semua. Hanya karena main game. Makanya saya katakan, mari kita belajar untuk kita lebih dekat kepada Bapa Yahweh. Kita memiliki hubungan komunikasi yang menarik. Maka sekali lagi saya katakan saya sangat senang dengan kehadiran jemaat pada kumpul rame-rame, kita ngobrol, senang sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang juga merupakan komponen yang berusaha untuk diambil oleh kuasa kegelapan, yaitu harta benda dan kesehatan. Saudara yang terkasih, Iyob kehilangan harta benda karena berpikir negatif, sehingga terciptalah kehidupan yang negatif. Jadi, kita perlu belajar untuk berpikir hal-hal yang positif. Karena alam supranatural selalu mendahului alam fisik. Oleh karena itu jangan kita suka mengeluh dan bersungut-sungut. Apapun yang terjadi pada kita, percayalah bahwa segala sesuatu itu terjadi sudah seizin Tuhan. Yang jelas itu adalah suatu anugerah melebihi kita mendapatkan harta benda manapun. Kalau kita sehat, apakah itu bukan berarti berkat? Iya. Jadi kalau saya bicara berkat tidak harus uang, tidak harus materi, tidak harus kekayaan. Kita sehat pun berkat, saudara. Berapa banyak orang yang uangnya triliunan, tetapi tubuhnya sakit-sakitan. Kalau dia pergi ke luar negeri, bukan untuk rekreasi, tetapi untuk berobat. Dia tidak bisa melihat keindahan dunia. Yang dia lihat adalah plafon rumah sakit. Oleh karena itu kalau kita bisa sehat, kita bersyukur. Amin. Ayolah, kita belajar mengucap syukur. Tiap-tiap hari kita katakan, Tuhan saya bersyukur, saya sehat. Jadi saudara perlu jaga kesehatan. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Apa yang paling berharga yang akan dicuri oleh setan,
yaitu kesaksian hidup. Kesaksian hidup, saya perlu membuat sebuah pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Sejak saya percaya kepada Bapa Yahweh, kesaksian hidupmu seperti apa? Apakah saya bisa menceritakan dahsyatnya Bapa Yahweh? Itu tergantung dari kesaksian hidup kita. Ada enggak seorang pendeta, seorang gembala, meninggalkan penggembalaannya karena gagal dalam menggembalakan? Ada? Banyak. Akhirnya dia terjun ke dunia bisnis lagi. Saya katakan pada diri saya sendiri, saya bilang begini, kalau saya bisa menggembalakan jemaat, itu artinya Tuhan memberikan penghormatan kepada saya itu luar biasa. Kenapa? Karena yang namanya gembala itu yang dipikirkan itu orang lain, saudara. Kebanyakan orang yang dipikirkan untuk diri sendiri, tapi saya harus memikirkan orang lain. Dan itu mulia di hadapan Tuhan. Bukan berarti orang yang memikirkan diri sendiri itu tidak mulia, tidak begitu. Tetapi karena tiap-tiap orang kan punya karunia, talenta masing-masing. Paham Bapak Ibu? Nah di sini kita melihat adanya satu orang yang bernama Petrus atau Kefa. Dia menjadi pengecut di hadapan Tuhan. Kesaksian hidupnya itu nol, saudara. Saya bacakan di dalam Lukas 22, ayat 54 sampai 62. Dan setelah menangkap dia, mereka menggiring dan membawanya ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Perhatikan kalimat mengikut dari jauh. Dan sambil menyalakan api di tengah aula itu, juga seraya duduk bersama-sama. Perhatikan kalimat duduk bersama-sama. Bersama siapa? Bersama orang yang menghujat Yesua. Petrus pun duduk di tengah-tengah mereka. Dan ada seorang hamba perempuan ketika melihatnya sedang duduk dekat api, dan setelah mengamati dia berkata, orang ini juga ada bersama dia. Namun dia menyangkalnya sambil berkata, hai wanita, aku tidak mengenal dia. Waduh, ini kebangetan ya saudara. Lawong makan ya bersama, jalan ya bersama, melihat mujizat ya bersama. Kok bisa-bisa nih loh. Ya. Dan tidak lama sesudahnya ada orang lain lagi yang melihat dia berkata, engkau juga adalah seorang dari antara mereka? Namun Petrus berkata, saudara, aku bukanlah dia. Dan setelah berlalu kira-kira 1 jam, ada seorang lain lagi menuduh dengan berani seraya berkata, sesungguhnya lah orang ini juga bersama dia, sebab ia juga seorang Galilea. Di ayat 60, namun Petrus berkata, saudara, aku tidak tahu engkau mengatakan apa. Dan seketika itu juga ketika ia masih berbicara, terdengarlah suara shofar pengganti waktu jaga. Di dalam semua teks dikatakan, berkokoklah ayam jantan. Ini terjemahan tidak tepat, saudara. Yang tepat adalah suara shofar pergantian waktu jaga. Kenapa suara shofar? Karena tiap-tiap pergantian waktu jaga, itu pasti orang membunyikan shofar. Orang taunya, oh itu suara ayam. Padahal bukan, itu suara shofar. Sekarang kita main logika. Mana ada ayam keluyuran di daerah apa namanya, penting itu kan tempat wilayahnya Pontius Pilatus, saudara. Daerah pemerintahan. Ada nggak kira-kira ayam yang keluyuran, kemudian berak sana cotat.
Kan nggak mungkin, saudara. Jadi itu yang orang tulis suara shofar, itu sebetulnya adalah ayam berkokok, itu adalah suara shofar. Pergantian waktu jaga. Shofar itu kan macam-macam, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah biasanya orang yang jaga, itu pakainya shofar yang pendek, cuman dicangklongke gitu. Begitu sudah jamnya dia bunyiin. Orang tahu, oh suara ayam berkokok gitu. Bukan itu, saudara. Ya. Dan sambil berpaling, Tuhan melihat kepada Petrus. Dan Petrus teringat akan perkataan Tuhan sebagaimana dia telah mengatakannya. Sebelum suara shofar pergantian waktu jaga, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan sambil keluar, Petrus menangis dengan sedih. Nah, coba kita perhatikan, setan menggunakan mediator apa? Yaitu pengertiannya Petrus tentang Yesua hanya sebatas seorang sahabat. Makanya kembali Petrus itu ditekankan oleh Yesua pada waktu Yesua sudah bangkit. Dia katakan, hai Simon, anak Yohanan, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku tahu bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalau saudara melihat di dalam teks Yunani itu cukup terinci, saudara. Ketika Yesua berkata, hai Simon, anak Yohanan, apakah engkau mengasihi aku? Kalimat mengasihi ditulis dengan kata agape. Tetapi Petrus mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalimat mengasihi yang keluar dari mulutnya Petrus itu ditulis dengan kata phileo atau philea. Jadi Tuhan Yesua menuntut Petrus itu memiliki kasih yang sama, yaitu kasih agape. Kasih yang tidak mengharapkan sesuatu. Sementara kasih phileo atau philea itu adalah kasih persaudaraan. Itu kadarnya berbeda. Karena kalau kita lihat di bahasa Yunani itu ada 4 jenis orang yang mengasihi dengan kadar yang paling rendah sampai kadar yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu namanya agape. Yang kedua phileo. Yang ketiga adalah storgeo. Yang keempat adalah eros. Itu paling jahat, saudara. Kasih eros itu artinya kasih, nampaknya kasih, tapi mengharapkan sesuatu. Misalnya, saya mencintai seseorang, ya saya kasih, tapi saya berharap sesuatu dari orang itu, berarti kasih saya eros. Tapi kalau saya mengasihi, tanpa saya berharap apapun, betul-betul murni kasih, itulah yang namanya kasih agape. Lah Tuhan tuntut kepada Petrus untuk mengasihi dengan kasih yang paling tinggi levelnya, yaitu kasih agape. Kasih yang tidak mengharapkan sesuatu. Paham Bapak Ibu? Jadi kesaksian hidup itu adalah track record kita yang akan menentukan kualitas kita. Jadi dengan kita punya kesaksian hidup, itu yang akan membuat nama Bapa Yahweh dimasyurkan di mana-mana. Saya selalu ditanya orang, saya modalnya apa datang ke Kota Magelang? Saya enggak punya modal apapun kecuali 2 benda yang menjadi modal saya. Yang pertama adalah kamus bahasa Inggris dan yang kedua adalah bantal. Hanya itu saja. Itu modal saya masuk Magelang tahun 88. Sepeda motor pun saya dipinjemi. Pelayanan saya keluar kota kadangkala saya naik bis umum. Dan saya tidak komplain. Saya pernah pelayanan di Pemanukan sana. Panasnya luar biasa, saya naik bis kepanasan. Apa saya komplain? Tidak.
Bagi saya penderitaan seperti itu menjadi sebuah bunga-bunga indah dalam kesaksian-kesaksian saat Tuhan memberkati saya. Sama seperti saudara. Kalau saudara merasa, oh sekarang aku dalam penderitaan, jangan mengeluh, bersyukur karena kesaksianmu akan indah kelak, saudara. Bukankah kesaksian yang indah itu karena adanya penderitaan dalam kehidupan? Kalau hidup saudara cuma lurus-lurus saja, apanya yang mau diceritakan? Tapi kalau saudara menghadapi banyak tekanan, banyak himpitan, tetapi Bapa Yahweh memberikan pertolongan, itu baru kesaksianmu menjadi indah. Oleh karena itu, kalau saudara menghadapi penderitaan, jangan bersungut-sungut, jangan marah, karena itu adalah bagian dari kesaksian indahmu kelak ketika waktunya sudah tiba. Dan percayalah, di dunia ini tidak ada yang kekal. Penderitaanmu yang ada di dunia ini pun tidak akan kekal, dan ratap tangismu akan diubah menjadi tari-tarian. Haleluya. Jadi bersyukurlah kalau saudara dalam penderitaan, tekanan, himpitan, sesuatu yang tidak nyaman. Itu artinya Tuhan sedang memberikan bunga-bunga indah di kesaksian nanti, saudara. Sekarang yang berikutnya, ini juga tidak kalah penting yang harus kita miliki. Kasih mula-mula. Saudara tahu apa yang disebut the first love? Cinta mula-mula, saudara. Cinta mula-mula. Ini adalah sebuah komponen yang paling indah. Coba saudara kaum muda, yang baru pertama kali mencintai seseorang, terasa indah enggak, saudara? Indah. Orang sampai ada yang punya pandangan tai kucing terasa coklat. Kenapa? Karena merasa cinta mula-mula itu sangat indah, berbunga-bunga. Orang yang nggak kelihatan saja mikir, oh ini kenapa ya kau nggak datang ya? Apa sakit? Apa ini? Pikirannya ke situ terus, saudara. Itulah cinta mula-mula. Nah, kitab suci mengajarkan tentang adanya jemaat Efesus secara keseluruhan kehilangan cinta mula-mula. Di dalam kitab Gilyahna pasal 2 ayat 5 atau kitab Wahyu, dikatakan sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah perbuatan-perbuatan pertama. Dan jika tidak aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Karena terjebak dalam liturgi rutinitas, datanglah pada Yahweh bukan karena kebiasaan, tetapi kerinduan yang dalam. Kenapa di kehilat kita ini enggak ada sidur, saudara? Orang suka tanya kepada saya, Pak Lukas katanya sudah masuk pola Ibrani, kok enggak pakai sidur? Saya tanya, Anda tahu enggak sidur itu apa? Sidur itu liturgi. Liturgi itu tujuannya ditulis sebetulnya untuk supaya orang yang tidak punya jiwa leadership bisa pimpin ibadah. Paham gak Bapak Ibu? Misalnya ada satu keluarga, ayo kita ibadah yuk. Aku gak bisa, aku gak punya jiwa leadership. Bahkan ibadahnya gak jalan. Tapi sekarang tak kasih sidur, kamu berperan sebagai gembalanya. Yang ini berperan sebagai jemaatnya. Maka dengan sidur itu ibadahnya bisa jalan. Paham Bapak Ibu? Nah karena di sini ibadahnya sudah jalan, ngapain pakai sidur? Nanti kita terpaku di kertas. Lah kalau sepertinya udah ibadah sendiri-sendiri saja di rumah. Sami mawon, betul enggak? Nanti kita
Nyanyi, ayo setelah ini kita nyanyinya. Di depan mata Yesus. Nanti yang ini ngomong, amin. Kayak gitu terus. Dapat apa? Halo? Dapat apa kita, saudara? Enggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita bisa menunjukkan ekspresi, mau teriak kek, mau berdiri kek, mau mengucap syukur, bebas. Bapak Yahweh ada di tengah-tengah kita. Amin. Saya bahkan mengatakan, ibadah yang benar sesuai dengan firman Tuhan harus punya 5 komponen ini. Ya, yang pertama adalah Shema Yisrael. Ini pola Ibrani nih. Ya, jangan saudara pikir nggak ada liturgi bukan pola Ibrani. Salah. Ya. Ini pola Ibrani, yang pertama harus ada Shema Yisrael. Mau pakai liturgi pun tetap Shema Yisrael ada. Setelah Shema Yisrael ada yang namanya doa. Setelah doa ada yang namanya puji-pujian. Setelah puji-pujian ada yang namanya pemberitaan firman. Dan yang terakhir adalah birkat kohanim. 5 ini harus punya. Mau pakai liturgi senjelimet apapun, tetap 5 komponen itu harus ada. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan, kan ini nggak pakai sidur, ini nggak sesuai pola Ibrani. Pola Ibrani yang mana? Apakah Yesua pakai pola sidur? Tidak. Saya tidak pernah melihat. Yesua itu kan kalau ibadah kadang di kebun, ya toh, di pantai, di lembah, ya kan, di gunung-gunung. Pernah nggak saudara lihat itu orang 4.000 orang, 5.000 orang pada datang lalu dia ngomong sama murid, murid-murid, tadi sudah difotokopi belum sidurnya? Fotokopi dulu, kenapa kamu nggak fotokopi? Ini orang segini banyak susah nanti. Apakah Yesua seperti itu? Tidak. Nggak ada itu sidur, saudara. Maka saya katakan sidur itu hanya untuk kalau ada jemaat yang ingin pimpin ibadah tapi nggak punya jiwa leadership. Dengan adanya sidur, ibadah itu akan jalan. Itu fungsi dari sidur. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa berdiri, kita bisa duduk, kita bisa sujud pun no problem. Kalau saudara puji-pujian mau sujud di kursi di situ juga enggak apa-apa. Asal kepala saudara kejeduk kursi. Betul enggak Bapak Ibu? Enggak masalah. Loh sekarang aku mau sujud, tapi kok ke depan ada kursi, ya minggir ke situ. Boleh enggak? Boleh. Kita bisa mengekspresikan kita kepada Bapak Yahweh. Sehingga cinta mula-mula kita bisa tetap kita pertahankan. Cinta mula-mula itu sangat indah Bapak Ibu. Sekali lagi karena kita terjebak oleh rutinitas. Sehingga membuat cinta mula-mula itu mengalami keguguran. Kalau orang yang, ini menurut saya loh, terserah bagi saudara. Ini menurut saya, orang yang memiliki cinta mula-mula, itu selalu pingin ketemu. Betul nggak Bapak Ibu? Nah kalau saudara kesini ini pengen ketemu siapa? Ketemu Bapak Yahweh. Dan jangan saudara pelintir, aku tak di rumah wae, Bapak Yahweh kan ada di mana-mana. Nggak bisa begitu. Kalau seperti itu ya sudah saya umumkan saja, terhitung tanggal 1, kita tidak ada lagi ibadah di rumah masing-masing. Yang seneng siapa? Setan. Nah lo rasain lo. Nggak perlu kita bangun kehilat gede-gede. Nggak perlu. Amin Bapak Ibu. Nah ini makanya saya katakan orang bisa ibadah itu bersyukur. Kalau ternyata nggak bisa, mungkin sakit, mungkin karena kesibukan atau apa, ya sudah ibadah di streaming. Anak ke tempatnya jauh, it's okay. Kemarin ada orang yang konseling sama saya. Saya
Bilang sama orang itu, ini di daerahmu kan ada kehilat. Oh ada Pak, cuman jauh. Jauhnya piro? Ya sekitar 3 jam. Oh ya udah, kalau 3 jam ya memang kamu ikutnya streaming no problem, saya bilang gitu. Ya Bapak Ibu, orang yang cinta mula-mula itu selalu ingin mendengar suaranya. Baru dengar suaranya saja wis lega, saudara. Betul apa enggak? Tapi kenapa kalau sudah lama, dengar suaranya kayaknya kok, waduh, enggak nyaman gitu loh. Kalau dulu, aduh aku pingin dengar suaranya, mau dibentak wis ora apa-apa, sing penting aku krungu. Lah sekarang, boro-boro dengar suaranya, ya, baru lihat wajahnya saja, aku kok senep ya ndelok kamu. Gitu. Bisa nggak seperti itu? Itu artinya cinta mula-mula sudah gugur, saudara. Ya. Dan orang yang cinta mula-mula itu selalu ingin dapat berita melalui surat. Amin. Kalau zaman dulu tuh sebelum ada handphone, saudara. Kalau orang bikin surat-suratan, itu amplopnya orange, itu saja artinya smile, senyum. Perangkonya dipiring kayak gini saja punya arti, saudara. Anak-anak sekarang mana tahu seperti itu. Paling-paling kalau dapat surat perangkone miring otaknya miring iki wong. Kalau zaman dulu tidak. Ya. Inilah seninya. Sekarang sudah nggak ada seni begitu, nggak ada, saudara. Amplop kok orange kayak gini, wagu. Kalau zaman dulu enggak begitu. Dan setiap kali ngirim surat ditunggu, karena nggak bisa WA. Betul nggak Bapak Ibu? Orangnya di sana masih apa juga kita nggak tahu. Kalau sekarang begitu kirim WA, tunggu, centing, wah iki dia, kan gitu. Kalau dulu nggak bisa begitu, nunggunya paling 1 minggu baru muncul beritanya. Ya. Beritanya saja, kadangkala ini ada sebuah kisah yang lucu, saudara. Ya. Karena beritanya itu sering kali diabaikan, akhirnya orangnya itu bisa kawin sama Pak Posnya, saudara. Kenapa? Karena Pak Posnya yang sering kali ngirimi. Karena saking seringnya, jadi malah jatuh cinta sama Pak Posnya, saudara. Inilah sebuah seni, kehidupan yang seni. Ayo sekarang saya tanya, anak-anak muda sekarang ngerti nggak kode-kode seperti itu? Nggak akan ngerti, saudara. Perangko saja itu macam-macam. Kalau perangkonya itu mahal, wah ini orang sih duit-duit oke ini. Tapi kalau perangkonya sedikit itu datangnya kan jadi lambat, saudara. Wah itu bilang, wah ini bokeh ini, masih nggak punya duit ini. Lo betul nggak dulu kan begitu? Ya, orang yang seumur saya mesti ngerti. Kalau anak-anak muda, apa itu? Nggak ngerti. Itulah cinta mula-mula. Selalu ingin dengar cerita dari kekasihnya. Wes ngono ditanda tangani, kalau perempuan dikasih lipstik tempel kayak. Lo betul nggak kayak gitu? Ayo, betul nggak? Betul, makanya diakui, saudara. Kertasnya ditempeli bibir cerot gitu. Sekarang nggak ada yang seperti itu, nggak tahu, saudara. Ada lagi yang lebih ekstrim, itu kertasnya semprot minyak wangi. Cuman memang resikonya begitu sampai blodrok kabeh tulisannya, nggak bisa dibocor, saudara. Ya. Tapi itulah seninya orang bercinta. Tapi kalau sekarang kan tidak, seninya bercinta, yo mojok. Akhirnya jadi nggak karu-karuan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jauh terasa dekat. Dan yang namanya cinta itu selalu ingin disanjung. Kalau disanjung sama kekasihnya,
Wah, itu kepala jadi gede, saudara. Ya. Berduduk langsung, saudara. Kalau sekarang, nggak ada lagi seni-seni kayak gitu. Ya. Kalau disanjung sama kekasihnya, senang apa tidak? Senang. Tapi kalau sudah lama, sudah kawin, begitu disanjung, bosen. Omongannya kaya ngono wae. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau dulu baru kawin pertama, waktu dipeluk, senang atau tidak? Senang. Tapi begitu sudah lama, begitu dipeluk, panas. Betul nggak saudara? Oh, nggak usah cekel-cekel, panas gitu. Nggak usah pegang-pegang, panas gitu. Loh iya apa ya? Iya, podo kabeh saudara. Ya. Jadi cinta itu mulai merosot saudara. Tapi saya percaya kehangatan cinta kita kepada Bapa Yahweh takkan pernah luntur. Haleluya. Haleluya, ya. Lanjut ya. Ini cinta mula-mula ini adalah komponen yang sangat berharga. Kemudian yang ketujuh, yaitu ketulusan dan kejujuran. Seorang anak sekolah pada waktu ujian berlaku tidak jujur. Pada saat ada kesempatan nyontek demi gengsi, agar nilainya banyak, maka mediatornya adalah gengsi. Gengsi dong, aku harus jadi seorang yang punya predikat cum laude. Saya senang sekali ya, jemaat di sini ini lulusnya banyak yang cum laude loh saudara. Ya saya senang itu. Saya lihat lagi ketulus, saya lihat, wow cum laude, wow cum laude ya. Seperti kemarin si Eca, ya, cum laude juga. Wow luar biasa ya. Jadi saya sangat senang sekali banyak jemaat di sini yang lulusnya itu enggak pas-pasan. Ya. Sekalipun, ya saya juga cum laude saudara. Tapi cum laude dari bawah. Ya. Tapi jemaat cum laude-nya benar-benar cum laude saudara. Boro-boro cum laude-nya aku dulu enggak ngerti cum laude ku apa. Tulisannya cum laude. Apa itu cum laude? Ya. Itu artinya lulus dengan sempurna ya. Jadi jangan demi gengsi agar tetap memakai titel, tapi titelnya palsu. Nggak usah, saudara. Pelayanan juga harus tulus, bekerja juga harus tulus. Apapun yang dilakukan harus dengan tulus. Jangan main licik, saudara. Kalau main licik itu berbahaya di hadapan Tuhan. Ya. Sekarang yang berikutnya, ini cepat sekali waktunya ya. Yang ke-8, hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan ini penting apa tidak? Penting. Karena hikmat saya bisa tahu nama Bapa kita adalah Yahweh. Melalui hikmat dan pengetahuan saya bisa tahu bahwa ternyata hari Natal itu salah. Nah, ini kan sebentar mau Natal. Ayo, siapa sih mau ikut Natalan? Ayo. Saya harus ngomong terang-terangan seperti ini. Ya. Kenapa? Karena kita memang harus punya prinsip yang kuat. Dulu kehilat kita kan waktu masih Natalan selalu dikasih bunga dari wali kota, ya. Nah, waktu kita sudah tidak Natalan dikasih bunga ya tak kembali ke. Ya. Saya bilang tolong sampein ke Pak Wali kami tidak Natalan. Sampai sekarang nggak ada yang kirim bunga. Paham Bapak Ibu? Jadi kita harus tegas. Bagi saya Natalan itu menguntungkan untuk saya. Kenapa? Karena untuk nginjili polisi. Ya, kalau polisi datang ke sini kan mesti tanya, loh Pak ke gerejanya nggak Natalan? Nah di situ kesempatan saya nginjil. Amin Bapak Ibu. Ada yang tanya sama saya, Pak bagaimana kalau Natalan terus saya dikasih ucapan selamat Natal bagaimana? Gampang. Jawab saja, terima kasih ya buat ucapan Natalnya. Tapi mohon maaf saya sudah tidak Natalan karena Yesua tidak pernah lahir tanggal 25.
dikasih embel-embel link video saya. Nginjil atau tidak? Nginjil. Nah itu saudara. Ya. Jadi hikmat pengetahuan itu. Kenapa banyak orang sampai tidak menyadari bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak bisa membeli dan menjual itu adalah 666. Karena orang nggak mau belajar. Oh belum, mau sampai kapan Anda bilang belum? Oh cep itu sebesar biji beras Pak, ya itu karena kurang pengetahuan saudara. Chip sebesar biji beras itu betul, bukan salah. Tapi itu teknologi 30 tahun yang lalu. Kalau sekarang bentuknya sudah bukan sebiji beras, nano hitungannya saudara. Saudara tahu 1 nano itu berapa? 1 lembar rambut dibelah menjadi 100.000, itu 1 nano. Ya, jadi betapa kecilnya. Nah, kalau saudara mau mempelajari 666 itu sudah ada. Tapi karena nggak belajar, ya kita yang belajar malah digoblok-gobloki. Ya wis karepmu. Ya. Saya kadang bertanya, Anda tahu nggak yang kemarin itu dimasukkan isinya apa? Anda nggak tahu. Saya tahu isinya apa semua, saudara. Kita lihat yang berikutnya, yang ke-9. Kesatuan dan kesehatian. Saya beritahu Bapak Ibu, tolong camkan juga kepada jemaat yang ikut saya streaming saat ini. Jangan izinkan setan menginjakkan kaki di gerejamu atau di kehilatmu. Buat sebuah kesatuan dan kesehatian. Perpecahan itu adalah cara setan untuk menghancurkan keimanan kita. Kesatuan, kesehatian bukanlah bersatu tapi tidak sehati, itu sama saja munafik. Di mana ada kesatuan, ada kesehatian, di situ semua misi dan visi bisa terwujud. Lihat saja pernyataan Bapak Yahweh pada saat orang-orang mendirikan Menara Babel. Begitu bahasanya kacau, semua ikut kacau. Dan proyek besar mengalami kegagalan sampai hanya meninggalkan sebuah momentum belaka. Setan itu senang kalau manusia bertengkar. Dengan alasan-alasan yang rohani. Dengan berbagai macam cara dia berusaha untuk memecah belah. Jika saudara bertengkar atau terjadi gap, berarti sudah berada dalam pelukan setan. Dan setan itu sudah menginjakkan kaki dalam kelompok saudara. Ingat, saya beritahu bahwa dosa gosip. Sekali lagi, dosa gosip itu jahatnya melebihi dosa berzina. Kalau dosa berzina, paling 1-2 orang yang hancur, betul nggak? Tapi kalau gosip, daya hancurnya sangat besar. Daya perusaknya sangat besar. Kalau orang berzina, si A sama si B, paling yang hancur 2 orang itu. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau dosa gosip, itu bisa seluruh dunia akan mengalami kehancuran. Siapapun yang mau dengar gosip itu, lalu dia bergeser hatinya, Anda sudah terkena racun maut. Hati-hati. Jadi jangan sampai saudara yang senang gosip. Gosip itu saya nyebutnya apa? Telepon gendong, saudara. Itu beritanya melebihi malaikat Gabriel. Ya. Orang seolah-olah orang itu maha tahu, saudara. Kamu tahu nggak? Kamu begini. Maha tahu dia. Makanya saya katakan berhati-hati. Kita harus mewaspadai akan adanya ketidaksehatian. Karena kekuatan akan rontok akibat dibikin terpecah belah.
Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Anak akan mengadakan kegiatan retreat pada hari Senin sampai Rabu 25 sampai 27 Desember 2023 bertempat di gedung P3L Kopeng. Peserta anak usia 10 sampai 16 tahun dengan biaya Rp200.000 per anak. Saudara bisa menabung setiap hari Minggu di guru kelas masing-masing. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Tante Sylvia di nomor 0858 6703 7774. Bazar akhir tahun Kehilat Aleph Tau pada hari Minggu 10 Desember 2023 pukul 8 pagi hingga selesai. Terdiri dari bazar makanan, pemeriksaan gigi, kolesterol, gula darah, asam urat gratis, potong rambut gratis, pijat refleksi dan donor darah. Ibadah tutup tahun 2023 akan diadakan pada hari Minggu 31 Desember 2023 yang dilaksanakan dalam beberapa sesi, yaitu ibadah tutup tahun dimulai pada pukul 5 sore hingga 7 malam, berlanjut dengan sesi perjamuan kasih pada pukul 7 hingga 8 malam. Jemaat dapat membawa makanan ringan untuk dinikmati bersama. Acara ini akan diakhiri dengan doa tutup tahun yang dimulai pada pukul 8 hingga 10 malam. Acara ini terbuka untuk semua jemaat Kehilat Aleph Tau. Ibadah Minggu pagi tetap diadakan seperti biasa. Divisi Dancer membuka pendaftaran bagi saudara yang rindu melayani dalam bidang dancer, yaitu tamborin dan banner, yang terbagi dalam beberapa kelas sebagai berikut. Glory Class untuk usia 5-7 tahun, Angel Class usia 8-11 tahun, Miracle Class usia 12-20 tahun, dan Joyful Class usia 20 tahun ke atas. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Beauty atau Rahel di nomor berikut. Divisi Multimedia membuka kesempatan bagi jemaat Kehilat Aleph Tau Magelang yang rindu melayani Bapak Yahweh di bidang LCD, kameramen, editor, fotografer, videografer, live streaming, content creator, dan reporter pengumuman. Bagi saudara yang ingin melayani di bidang tersebut, dapat menghubungi Saudari Weli di nomor 0882 2533 9832. Pendaftaran ditunggu paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Telah tersedia kalender tahun 2024. Bagi yang ingin mendapatkan, dapat menghubungi Asher yang bertugas. Untuk jemaat live streaming, bisa menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka.
Yair Yahweh Panau Eleka, Wikuneka. Yesa Yahweh Panau Eleka, Wayashem Lecha Shalom. Baruk atapa ero faruk atapa saleh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufri atmat ka ufri fahem teka shekar ala pekawa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata memoy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memberkati, sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Haleluya. Amin. Shalom. Puasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.